Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, khususnya kepada Ibu Profesor Dr. Kartini MPD serta rekan-rekan Pasca Sarjana Universitas Majalengka yang berbahagia. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan presentasi online pada hari ini. Nama saya Ega Mulyasari, saya akan membantu jalannya presentasi ini dalam mata kuliah manajemen pendidikan dengan tema supervisi pendidikan. Sebelum kita memasuki materi presentasi kelompok, izinkan saya mengajak Bapak Ibu rekan-rekan sekalian untuk sejenak mengingat kembali apa itu supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah suatu proses yang sistematis dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembelajaran bimbingan, bantuan, dan evaluasi terhadap kinerja guru dan tenaga kependidikan lainnya. Tujuan utama dari supervisi pendidikan adalah untuk membantu Bapak Ibu guru dalam mengembangkan kompetensinya sehingga kualitas pembelajaran di kelas dapat meningkat. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 yang akan membahas secara lebih mendalam mengenai supervisi pendidikan secara berkelompok. Materi yang akan disampaikan meliputi pengertian supervisi pendidikan, ruang lingkup supervisi pendidikan, tujuan supervisi pendidikan, prinsip supervisi pendidikan, teknik, serta para supervisor di pendidikan, serta tantangan dan solusi dalam supervisi pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Yang pertama ada Bapak Dendi Irawan, yang kedua ada Bapak Ari Rahman, yang ketiga ada Ibu Anissa Rahman Hakim, dan yang keempat ada Bapak Ubu Badrullah. Baiklah Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, saya persilahkan kepada pemateri untuk memulai presentasi. Pengertian supervisi pendidikan. Ada beberapa pengertian mengenai supervisi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Kimball Wells, bahwa supervisi adalah sebagai bantuan dalam pengembangan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Yang kedua, menurut Harold P. Adams dan Frank G. Dickey, bahwa supervisi sebagai pelayanan atau layanan khusus di bidang pengajaran dan perbaikannya mengenai proses belajar mengajar termasuk segala faktor dalam situasi itu. Yang ketiga, menurut Thomas Briggs and Joseph Jasmin, bahwa supervisi adalah usaha yang sistematis dan terus-menerus untuk mendorong dan mengarahkan pertumbuhan diri guru yang berkembang secara efektif dalam membantu tercapainya tujuan pendidikan dengan murid-murid di bawah tanggung jawabnya. Yang keempat, menurut Glickman, bahwa supervisi adalah sebuah kolaborasi antara supervisor dan guru, di mana tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif. Nah, dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa supervisi adalah suatu proses layanan supervisor kepada guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengawasan, bimbingan, pengembangan profesional bagi pendidik. Ruang lingkup supervisi pendidikan. Ruang lingkup supervisi pendidikan mencakup beberapa aspek, antara lain pengawasan proses pembelajaran, pengembangan kurikulum, dan peningkatan kompetensi guru. Supervisi juga mencakup evaluasi terhadap hasil belajar siswa dan penggunaan data untuk perbaikan. Dalam konteks ini,
penting bagi supervisor untuk memiliki pemahaman yang baik tentang berbagai metode dan teknik supervisi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Baiklah, selanjutnya adalah tujuan supervisi pendidikan. Nah, ada 2 tujuan supervisi pendidikan. Di antaranya yang pertama itu adalah tujuan umum supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan memiliki tujuan umum yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan keseluruhan. Sebagai bagian integral dari sistem pendidikan, supervisi bertujuan memastikan bahwa proses pembelajaran berlangsung dengan efektif dan efisien. Tujuan umum supervisi pendidikan juga mencakup pengembangan lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan yang baik akan mendorong siswa untuk lebih aktif dan kreatif dalam belajar. Yang kedua adalah tujuan khusus dari supervisi pendidikan. Salah satu tujuan khususnya adalah meningkatkan kompetensi pedagogis guru. Kompetensi pedagogis mencakup kemampuan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Menurut penelitian oleh Rahmawati tahun 2022 bahwa guru yang mendapatkan supervisi secara teratur menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan mengelola kelas dan merancang kegiatan pembelajaran yang menarik. Supervisi pendidikan juga bertujuan untuk mendukung pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa. Tujuan khusus lainnya adalah untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik. Supervisi pendidikan juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang dihadapi oleh guru dalam proses pembelajaran. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Ari Rahman. Prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama, prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan dalam supervisi pendidikan menekankan transparansi dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Lingkungan yang terbuka memungkinkan guru dan supervisor untuk berbagi informasi, ide, dan umpan balik tanpa rasa takut yang berkontribusi pada kolaborasi yang lebih baik antara guru. Yang kedua, prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama menekankan pentingnya kolaborasi antara semua pemangku kepentingan dalam pendidikan, termasuk guru, supervisor, dan siswa. Kerjasama yang baik dapat menghasilkan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran melalui kegiatan seperti pengembangan kurikulum bersama dan pelatihan profesional. Selanjutnya yang ketiga, prinsip pengembangan profesional. Prinsip ini menekankan pentingnya peningkatan keterampilan dan pengetahuan guru secara berkelanjutan. Dalam dunia pendidikan yang terus berubah, guru perlu dilengkapi dengan keterampilan terbaru untuk memenuhi kebutuhan siswa. Yang keempat, prinsip berbasis data. Prinsip berbasis data menekankan penggunaan data untuk membuat keputusan informasional dan strategis dalam supervisi pendidikan. Data dari ujian, observasi kelas, dan umpan balik memungkinkan pengawasan yang lebih akurat terhadap proses pembelajaran. Teknik supervisi pendidikan. Yang pertama ada teknik observasi kelas. Teknik observasi kelas merupakan metode yang tidak asing digunakan dalam supervisi pendidikan. Melalui observasi, supervisor dapat secara langsung melihat proses pembelajaran di dalam kelas. Hal ini memungkinkan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam pengajaran serta interaksi antara guru dan siswa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hattie tahun 2020,
observasi yang efektif mampu meningkatkan hasil belajar siswa hingga 20% dengan menggunakan format observasi yang terstruktur. Supervisor dapat mencatat berbagai aspek seperti manajemen kelas, metode pengajaran, dan keterlibatan siswa. Yang kedua, teknik wawancara. Teknik wawancara merupakan metode lain yang penting dalam supervisi pendidikan. Melalui wawancara, supervisor dapat menggali informasi lebih dalam mengenai pengalaman, tantangan, dan kebutuhan guru dalam proses pembelajaran. Wawancara dapat dilakukan secara formal maupun informal, tergantung pada konteks dan tujuan supervisi. Menurut sebuah studi oleh Brown pada tahun 2023, 85% guru merasa bahwa wawancara memberikan kesempatan untuk berbagi pandangan dan mendapatkan dukungan dari supervisor. Dan selanjutnya, teknik diskusi kelompok. Teknik diskusi kelompok adalah metode yang melibatkan interaksi antara guru-guru dalam suatu forum untuk membahas isu-isu terkait pembelajaran dan pengajaran. Diskusi kelompok dapat menjadi sarana kolaborasi yang efektif di mana guru-guru dapat saling berbagi pengalaman, strategi, dan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Menurut penelitian oleh Taylor tahun 2022, 78% guru merasa bahwa diskusi kelompok membantu mereka dalam meningkatkan praktik pengajaran mereka. Yang keempat, teknik penilaian diri. Teknik penilaian diri adalah metode di mana guru melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran mereka sendiri. Melalui penilaian diri, guru dapat mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan dalam pembelajaran mereka, serta merencanakan langkah-langkah perbaikan. Menurut penelitian oleh Johnson tahun 2021, 65% guru yang melakukan penilaian diri secara rutin melaporkan peningkatan dalam kepercayaan diri dan efektivitas pengajaran mereka. Yang selanjutnya, teknik supervisi berbasis kinerja. Teknik supervisi berbasis kinerja adalah pendekatan yang menekankan evaluasi dan pengembangan guru berdasarkan kinerja mereka di dalam kelas. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pengukuran hasil belajar siswa dan efektivitas pengajaran guru. Menurut laporan oleh Kementerian Pendidikan tahun 2023, sekolah-sekolah yang menerapkan supervisi berbasis kinerja menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa hingga 30% dalam waktu 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahma Hakim. Mohon izin untuk melanjutkan materi. Peran supervisor dalam pendidikan. Yang pertama adalah peran pendampingan sesuai dengan Perdijen nomor 4851 tahun 2025, yaitu membersamai kepala sekolah dalam meningkatkan kapasitas dan mutu layanan satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan strategi dan metode yang relevan. Selanjutnya, peran pembimbing yang memberikan dukungan dan bimbingan kepada semua guru. Selanjutnya, peran evaluator menilai efektivitas pengajaran. Selanjutnya, pengembang kurikulum, yaitu berkontribusi dalam perencanaan kurikulum. Selanjutnya, tantangan dalam supervisi pendidikan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya yang memadai, baik dalam hal waktu maupun anggaran. Selanjutnya, resistensi dari guru terhadap proses supervisi. Banyak guru yang merasa tertekan dengan proses supervisi yang seringkali dianggap sebagai penilaian yang menakutkan. Selanjutnya, kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional bagi supervisor itu sendiri. Banyak supervisor yang tidak mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai teknik supervisi yang efektif. Selanjutnya, kesenjangan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Kemudian, solusi untuk tantangan supervisi.
Yang pertama adalah peningkatan pelatihan dan pengembangan profesional bagi supervisor. Dengan memberikan pelatihan yang relevan, supervisor akan lebih siap untuk melaksanakan tugas mereka dan dapat memberikan dukungan yang lebih baik kepada guru. Selanjutnya, membangun kesadaran akan pentingnya supervisi melalui sosialisasi. Dengan membangun hubungan yang saling percaya, guru akan lebih terbuka terhadap umpan balik dan dukungan yang diberikan oleh supervisor. Selanjutnya, menggunakan teknologi untuk mendukung proses supervisi. Dengan memanfaatkan platform digital, supervisor dapat melakukan observasi dan memberikan umpan balik secara real time. Hal ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam proses supervisi. Demikian paparan menarik mengenai supervisi pendidikan yang telah kita simak bersama. Saya akan menyimpulkan dari keseluruhan materi yang telah disampaikan oleh para pemateri. Supervisi pendidikan adalah suatu proses layanan supervisor kepada guru untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengawasan, bimbingan, dan mengembangkan profesional bagi seorang pendidik. Ruang lingkup supervisi pendidikan mencakup berbagai aspek, antara lain pengawasan, proses pembelajaran, pengembangan kurikulum, dan peningkatan kompetensi guru. Kesimpulannya, supervisi pendidikan merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Dengan pelaksanaan supervisi yang efektif, guru dapat mengembangkan kompetensinya sehingga kualitas pembelajaran di kelas dapat ditingkatkan. Demikianlah paparan menarik mengenai supervisi pendidikan yang telah kita simak bersama. Semoga pemahaman kita tentang pentingnya supervisi dalam meningkatkan kualitas pendidikan semakin mendalam. Ingatlah, setiap guru adalah pemimpin pembelajaran di kelasnya. Dengan dukungan supervisi yang tepat, para guru dapat terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Mari kita jadikan supervisi sebagai budaya sekolah agar kualitas pendidikan di Indonesia semakin membanggakan. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan sekalian. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.